فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Iqra'ul hadits Imran bin Husain. Al-Hasan bin Al-Hasan Al-Basri an Al-Hasan Al-Basri an Imran bin Husain. Baik. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang diartikan Indah Muhammad Sido hadits Imran bin Husain. Terjemahkan. Baik. Nah, itu hadis Imran bin kita ambil pada pertemuan yang lalu. Dan riwayatnya lemah karena padanya Mubarak bin Fadhalah, seorang mudallis, dan meriwayatkan dengan an di sini. Kemudian yang kedua karena adanya inqita' antara Hasan dan Imran. Baik. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Walahu an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yaqul Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu wa man ta'allaqa wad'atan fala wad'a Allahu lahu wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Walahu maksudnya walil Imami Ahmad, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dari Uqbah Ibnu Amir. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Siapa saja yang menggantungkan tamimah, yaitu dia menggantungkan terhadap tamimah tersebut hatinya dan harapannya dalam upaya mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Dan nanti akan kita lewati ya ikhwan insyaallah taala bab khusus ma jaa fit tamimah, yang datang terkait masalah tamimah. Yang mudahnya tamimah masuk dalam kategori jimat-jimat yang biasa digantungkan di leher anak-anak atau di
tangan mereka terbuat dari kerang atau dari tulang atau dari gigi binatang atau yang lainnya dengan niatan untuk menolak ain atau menolak gangguan jin. Taib, itu tamimah. Dan terkadang juga masuk kategori tamimah walaupun yang dikalungkan itu misalnya tulisan ayat kursi ditulis kecil atau kemudian dilipat-lipat dibungkus kain mori yang biasa untuk mengkafani manusia. Maksud banyak model-modelnya. Terkadang berupa kulit binatang, kulit kijang kah, dibungkus mori, diberi minyak wangi. Banyak sekali syaitan menipu Bani Adam dengan berbagai macam cara agar mereka terkecoh sehingga terjatuh dalam kesyirikan. Nah, Nabi SAW katakan di sini, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu la. Siapa saja yang menggantungkan hatinya terhadap tamimah untuk mendapatkan manfaat atau menolak madarat, maka fala atammallahu lah. Di sini jumlah khabariyah tapi bermakna doa. Taib. Ini kemungkinan yang pertama. Fala atammallahu lah berarti semoga Allah Subhanahu wa taala tidak sempurnakan maksud yang dia inginkan. Taib. Juga bisa diinginkan makna khabar secara murni, yaitu fala atamallahu lah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan maksudnya. Yaitu apa yang dimaksudkan, apa yang diinginkan dengan menggantungkan tamimah tersebut tidak akan terwujud. Nah, kemudian wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Al-wada'ah dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa hiya ahjarun tu'khadhu minal bahr yu'alliqunaha li daf'il main ain wa yaz'umuna anna al-insan idza 'allaqa hadhihi wada'ah lam tusibhu al-ain aw la yusibuhu al-jin. Hampir sama dengan tamimah. Nah, wada'ah yaitu batu yang diambil dari lautan kemudian digantungkan untuk menolak ain, sehingga manusia menyangka kalau sudah digantungkan wadah ini tidak akan tertimpa ain dan tidak akan diganggu jin. Nah, tujuan dan metodenya sama dengan tamimah. Taib. Fala wada'allahu lah. Taib. Maksud fala wada'allahu lah ay la tarakahullah fi da'atin wa sukun, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan dia dalam keadaan tenang. Ad-da'ah sakinah. Nah, sehingga orang yang seperti ini akan senantiasa ditimpa al-qalaq. Al-qalaq yaitu kegalauan, kegundahan. Juga di antara makna yang disebutkan para ulama, maksud fala wada'allahu lah yaitu la tarakallahu lahu khaira. Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan baginya kebaikan, sehingga dibalas dengan apa? Dengan lawan dari apa yang dimaksudkan. Kenapa? Karena dia menempuh sarana yang salah. Nah,
dia menginginkan untuk dapat ketenangan, penjagaan dari tertimpa ain dan diganggu jin, tapi malah dibalas karena sarana yang dia tempuh salah, maka balasannya adalah dengan apa? Dengan dibiarkan dia malah dalam kondisi kegalauan, dalam kondisi ketidaktentraman. Ini makna hadis. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, dan dalam sebagian riwayat siapa saja menggantungkan tamimah maka sungguh dia telah berbuat syirik. Dan perinciannya sama akhwan. Nah, bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Syirik akbar apabila dia meyakini bahwasanya tamimah tersebutlah yang bisa mengangkat bala atau menolak mandharat dengan sendirinya tanpa Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan syirik asghar apabila dia meyakini hanya sebagai sebab, sedangkan yang menolak bala dan menimpakan kemanfaatan adalah Allah semata. Perinciannya sama seperti pembahasan awal. Sekarang perhatikan tahqiq dari hadis ini. Untuk lafaz man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah, haditsun dha'if. Akhrajahu Ahmad wa Ibn Hibban wal Hakim wa fihi Khalid ibn Ubaid al-Mu'afiri majhul. Siapa? Khalid ibn Ubaid al-Mu'afiri, seorang yang majhul, kama fi ta'jilil manfa'ah. Kemudian sebab yang kedua, Mashrah ibnu Ha'an yarwi an Uqbah al-Manakir. Adanya perawi yang bernama Mashrah ibnu Ha'an, dia meriwayatkan dari Uqbah riwayat yang mungkar, sebagaimana dalam Al-Majruhin yang dikarang oleh Ibnu Hibban. Dan hadis ikhwan dha'afahu al-Albani rahimahullah fi dha'ifah wal wadi'i fi tahqiqihi ala mustadrakil hakim. Sehingga bersepakat tentang kedhaifan hadis Uqbah ini siapa? Imam Al-Albani dan Imam Al-Wadi'i rahimahumallah. Adapun riwayat yang kedua, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, maka inilah riwayat yang sabit, riwayat yang hasan, dan itulah yang dijadikan pegangan landasan dalam masalah kita. Nah, akhrajahu Ahmad wal Hakim wa Tabrani min tariqi Yazid bin Mansur an Dukhain al-Hajari an Uqbah bin Amir marfu'an. Wa Yazid ibn Abi Mansur qala fihi Abu Hatim la ba'sa bih. Wa Dukhain al-Hajari qala al-Hafidh fi Taqrib thiqah. Wa sahahu al-Albani fi sahiha wa hasanahu al-Wadi'i fi sahihil musnad. Ini juga bersepakat dua imam tentang sabitnya riwayat man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Dan kesesuaian hadis ini ikhwan dengan apa? Dengan bab, maka jelas bahwasanya Nabi SAW menghukumi syirik orang-orang yang menggantungkan tamimah. Walim li Abi Hatim an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dari Hudzaifah bahwasanya beliau melihat seorang laki-laki di tangannya ada khaytun minal humma, ada apa? Ada tali minal humma. Min di sini menunjukkan sebab, disebabkan karena humma, dia
gantung atau dia ikat tali di tangan laki-laki tersebut dikarenakan apa? Dikarenakan demam, agar apa? Agar bisa menjadi tolak bala. Jadi dia memakai gelang atau tali tersebut dikarenakan apa? Dikarenakan humma, agar ketika diikatkan tali itu menjadi sembuh. Maka Hudzaifah pun faqata'ah. Beliau memutus tali tersebut. Dan jelas ini merupakan taghyirul munkar yang paling tinggi, yaitu mengingkari kemungkaran dengan tangan. Dan ini juga menunjukkan ghirah para salaf tentang perkara tauhid, dan ghirah mereka dalam ingkarul munkar menggunakan tangan. Wa tala qaulahu wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kemudian beliau membaca ayat ini. Baik. Perhatikan ayat ini akhwan, asalnya berkaitan dengan orang-orang musyrikin. Allah katakan tentang mereka, wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Tidaklah mayoritas dari mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyah, kecuali mereka itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dari sisi uluhiyahnya. Jadi yu'minu, keimanan mereka hanya pada tauhidur rububiyah. Wa hum musyrikun dalam tauhid uluhiyah. Sehingga yang demikian tidaklah bermanfaat. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya terkadang pada seorang mukmin itu terkumpul padanya iman dan juga perbuatan syirik, tapi bukan syirik akbar, melainkan syirik asghar. Sebab kalau syirik yang dimaksud adalah syirik akbar, maka dia tidak akan bergabung bersama dengan keimanan. Dan ini perkara yang jelas. Dan pendalilan Hudzaifah dengan ayat tersebut, beliau berdalil dengan umumul lafaz dan keumuman lafaz. Maksudnya, banyak manusia yang terkumpul pada mereka keimanan, tapi apa? Terjatuh dalam kesyirikan, syirik asghar. Taib. Adapun asar ini dari Hudzaifah, asar riwayatnya sahih. Akhrajahu Ibnu Abi Hatim fi tafsirih wa fihi inqita' baina Azrah Ibn Abdurrahman wa Hudzaifah Ibn al-Yaman. Ada inqita'. Cuma akhwan, wa akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf bi isnadaini sahihain. Kalau riwayat Ibnu Abi Hatim lemah, tapi dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan dua sanad yang sahih. Taib. Al-awwal qala haddatsana Ali bin Mushir an Yazid qala akhbarani Zaid bin Wahab qala intalaqa Hudzaifah ila rajulin minan Naqa. Kemudian wathani qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Dzubyan an Hudzaifah qala Hudzaifah fa fihi ma'anhu law mutta ma sallaitu alaik min ghairi dzikril ayat. Seandainya engkau mati, aku tidak akan menyolatimu. Selama apa? Selama masih memakai khaid tersebut. Maka segera diputus oleh Hudzaifah rahimahullah ta'ala. Berarti ini 3 athar ikhwan dari ketiga riwayat tersebut. Yang jadi pegangan adalah hadis Uqbah bin Amir dengan lafaz man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Uqbah bin Amir rawahu Ahmad.
Kemudian athar Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Adapun riwayat man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah, tadi telah kita ketahui riwayatnya lemah karena ada kemajulan Khalid bin Ubaid al-Mu'afiri. Kemudian apa? Masyrah ibn Ha'an yang meriwayatkan riwayat mungkar dari Uqbah. Ini diingat-ingat. Mungkin itu dulu. Naktai bihada subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta